Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Apa kabar teman-teman? Nama saya Hiro. Mari kita belajar bahasa Jepang bersama. Sa, それでは始めましょう. Sebelumnya, saya meminta maaf dulu mengenai beberapa kesalahan dalam video 012, hiragana 02. Ditulis mya, miu, dan myo dengan katakana. Hiragana yang benar seperti ini. Sudah dikoreksi videonya. Saya ucapkan maaf sekali lagi. Tiga kata ini digunakan dalam berbagai situasi dalam sehari-hari. Khususnya iku, kuru, bersambung setelah berbagai kata kerja untuk membuat bermacam makna. Kalau Anda tahu arti dan imaji kata iku, kuru, tidak begitu sulit menangkap maknanya walaupun pertama kali bertemu. Semuanya berhubungan dengan gerakan atau imaji iku, kuru. Tidak menjadi arti yang jauh dari makna iku, kuru. Hari ini, iku, kuru, kaeru. Yang kedua, kita bahas hubungan dengan partikel, beberapa kata variasi dan ungkapannya. Tujuan iku, kuru, kaeru bisa ditunjukkan juga oleh made selain ni, ni made iku, ni made kuru, ni made kaeru. Artinya sama dengan kalimat yang digunakan ni atau Asal pemindahan ditandakan oleh kara. Kalimat yang disisip made, ungkapan yang menekankan proses pemindahan sampai tujuan. Iku, kuru, kaeru sudah punya makna bahwa berpindah sampai tujuan. Makanya bisa ditandakan tujuan oleh ni, made. Tidak bisa disebut 1から2に歩く、1から2に電車に乗る. Karena 歩く, 電車に乗る bermakna cara pemindahan, tidak bermakna pemindahan itu sendiri. Soal ini saya sudah ceritakan dalam 048. 歩く dan 乗る tidak mengandung makna berpindah sampai tujuan. Dapat diterangkan batasan jangkauan tindakan 歩く dan 乗る oleh made. Tetapi batasan tindakan 歩く dan 乗る tidak selalu bermakna tujuan pemindahan. Contohnya, eki made aruku tidak selalu bermakna eki adalah tujuan. Kalau naik kereta listrik di eki sampai B, B adalah tujuan. Dalam kalimat eki made iku, tujuannya eki. A で電車に乗る, B で乗り換える, C で降りる. Dapat diterangkan fakta ini juga oleh kalimat A から C に行く. Cara pemindahan yaitu 電車に乗る. Bagaimana kita menerangkan dalam kalimat ini? Ada dua cara yang dasar. Satunya menggunakan kata kerja 乗る. Kita harus mengatakan kendaraan. Dalam contoh ini, 電車に乗る. Untuk menyatukan contoh kalimat dan kalimat 電車に乗る digunakan bentuk te. Bentuk te nol adalah notte. 電車に乗って. Saya membaca contoh kalimat yang menunjuk tujuan dengan ni untuk menghemat waktu. Di mana kita boleh menyisipkan dalam contoh kalimat, satunya di sini. 電車に乗って A から C に行く. Boleh juga di sini. A から電車に乗って C に行く. Satu lagi, di sini. Semuanya benar dan sama artinya. A から C に電車に乗っていく. A から C に行く, 電車に乗る. Dua kalimat menjadi satu. Tiga kalimat dapat menerangkan bahwa pembicara berpindah dari A sampai C menggunakan kereta listrik. Jika cara pemindahannya aruku, 歩いて A から C に行く. A から歩いて C に行く. A から C に歩いて行く. Walaupun memisahkan aruku dan iku,
artinya sama. Iku adalah predikat utama yang menyatakan tindakan pemindahan. Aruku bermakna cara pemindahan. Predikat kedua yang menambah arti. Ada juga kata kerja yang dibuat dari dua kata kerja dengan bentuk T yang tidak dapat dibagi. Contohnya nanti saya ceritakan. Satu lagi caranya lebih sederhana. Partikel de. Densha de. Salah satu berbagai fungsi de. De juga menandakan cara, alat, dan sebagainya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Posisinya boleh di sini, juga di sini. Densha de A から C に行く。A から電車で C に行く。A から C に電車で行く。Semuanya benar dan sama artinya. Kendaraan yang lain juga sama. Bus で、飛行機で、タクシーで、船で、de menandakan kendaraan yang dipakai untuk pemindahan. Bisa disebut de ini hanya setelah kata benda. Tidak pernah disebut aruku de iku, densha ni noru de iku setelah kata kerja. Tidak bisa. Penggunaan bentuk te kata kerja yang tadi kita pelajari. Juga penggunaan de sama saja mengenai kuru, kaeru. Kuru, kaeru dapat diganti akan iku. Contoh yang lain. De yang menandakan cara alat, kiru, pisau dapur, hocho, kata ini khusus untuk pisau dapur. Gunting, hasami, gergaji, nokogiri. Hocho de niku o kiru. Hasami de kami o kiru. Nokogiri de ki o kiru. Pisau meja, knife, garpu, fork, sendok, spoon. 手で食べる。箸で食べる。ナイフとフォークで食べる。De menunjuk bermacam cara alat untuk melakukan sesuatu. Kita sudah pelajari salam, ittekimasu. Juga saya sudah ceritakan mengenai kata kerja, ittekuru. Satu kata kerja. Berbeda dengan kata kerja majomuk seperti norikaeru. Setelah bentuk mas, noru, yaitu nori bersambung, kaeru. Kuru dalam ittekuru bersambung setelah bentuk te, iku, yaitu itte. Kita tidak bisa memisahkan ittekuru sebagai itte dan kuru. Kalau melepas kuru dari itte, ichi ni itte, ni ni kuru. Pergi ke ichi dulu, datang di ni dari ichi. Menerangkan dua tindakan, iku dan kuru. Ittekuru menerangkan dua pemindahan sebagai satu tindakan. Pergi ke ichi dulu, kembali di ni dari ichi. Tidak tentu lama waktu di ichi. Boleh saja ippun, juga sannen. Dalam teori tata bahasa, kata kerja seperti ittekuru tidak disebut sebagai kata kerja majemuk. Tetapi teori seperti ini tidak penting untuk kebanyakan teman-teman pelajar di channel ini. Anda ingat saja sebagai satu kata, sering dipakai dalam lisan juga tulisan sehari-hari. Kuru dalam ittekuru ditulis dengan hiragana. Contoh, トイレに行ってくる。病院へ行ってくる。病院, rumah sakit. Pembicara berada di tempat tujuan selama beberapa menit sampai beberapa jam. Contoh, 大阪へ行ってくる。北海道に行ってくる。Biasanya beberapa hari di tujuan, paling pendek 1 malam di sana. Contoh, インドネシアへ行ってくる。アメリカに行ってくる。Kalau perjalanan wisata atau pekerjaan, 1 週間 di sana, misalnya. Kalau beberapa tahun tinggal di sana, bisa juga disebut ittekuru. Perbedaan dengan iku adalah ittekuru bermakna bahwa pasti kembali di tempat awal.
iku tidak tentu kembali atau tidak. Ittekuru menerangkan hanya pemindahan antara dua tempat yang tertentu. Nanti saya ceritakan soal ini lagi. Ittekuru. Kaette iku, kaette kuru. Keduanya bukan kata kerja majemuk sebagai jenis kata dalam teori tata bahasa. Soal ini sama dengan ittekuru. Iku, kuru bersambung setelah berbagai kata kerja dengan mudah. Boleh dikatakan kata kerja yang sangat bebas dan ramah tamah. Arti dan nuansa juga bermacam, tergantung kata kerja sebelumnya. Kaeru menerangkan berbagai pemindahan. Bagi A, B, C, kaeru. Kaette iku, kaette kuru menjelaskan arah pemindahan dan hubungan antara dua tempat dengan tiga orang peranan ini. Situasi 1. A. 帰っていく B. A が帰ってくる C. A が帰っていく Situasi 2. Saat A meninggalkan 2. C. A が帰っていった Saat A sampai di 1. B. A が帰ってきた A juga bisa sebut 帰ってきた Dalam situasi 1, kata yang umum sebagai ungkapan. A. 帰る B. A が帰ってくる C. A が帰る Dalam situasi 2, yang umum. A. 帰ってきた B. A が帰ってきた C. A が帰った Sering disebut 帰ってくる dalam percakapan sehari-hari. 帰っていく termasuk kata tulisan. Kita sudah pelajari dua makna, 学校を出る, 家を出る dalam 048. 行く, 来る, 帰る juga punya makna dan penggunaan selain pemindahan antara dua tempat. Contoh, 行く, 学校に行く, 学校へ行く, pergi ke sekolah yang sedang pembicara belajar. Satu lagi maknanya, masuk sekolah untuk menerima pendidikan. Misalnya, Anda akan lulus Koko tahun ini, Koko SMA. Sesudah itu, melanjutkan pembelajaran di universitas. Bisa disebut, 大学に行く, 大学へ行く, 学校, 高校, 大学. Dalam contoh ini, tidak bermakna bangunan atau tempat sekolah di atas peta, tetapi lembaga pendidikan. Contoh, 来る A 先生が学校に来る Umumnya, sensei artinya guru sekolah. Ada dua makna. A 先生 datang di sekolah pembicara dengan jalan kaki, misalnya. Satu lagi makna, didaftarkan A 先生 sebagai pengajar sekolah pembicara. Misalnya, sedang A 先生 mengajar di sekolah lain. Sejak bulan depan, A 先生 menjadi guru di sekolah pembicara. Gakko dalam konteksnya, satu lembaga pendidikan. Ada juga penggunaan yang tersebut mengenai kaeru. Kebanyakannya ungkapan tulisan. Harus diatur iku, kuru, kaeru. Bukan hanya oleh arah pemindahan pelakunya, tetapi juga posisi pembicara. Anda belajar arti dasar tiga kata ini dengan baik dulu. Membuat sendiri berbagai situasi pemindahan. Berlatih ulang supaya keluar kata yang sesuai secara otomatis. Sampai sini dulu pelajaran hari ini. Saya menyambut pertanyaan dari Anda. Channel ini selalu terbuka. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di channel Pelajaran Bahasa Jepang. どうもありがとうございます。またお会いしましょう。それでは次回をお楽しみに。Don't miss it!